Baca atau lihat terlebih dahulu. Itu hanya untuk penjelasan, nanti fungsinya saya jelaskan lagi ya. Perhatikan dulu pada pernapasan manusia itu ada 12. Sebelum saya menjelaskan fungsinya, saya sampaikan dulu tujuannya ya. Mungkin jadi tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia serta memahami bagaimana sistem pernapasan pada manusia dan bekerja untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, dengan mempelajari sistem pernapasan ini kita dapat memahami beberapa hal. Pertama, memahami proses pernapasan. Ada yang tahu proses pernapasan itu bagaimana? Terus kedua adalah mengenal struktur pernapasan. Mengenal struktur pernapasan itu ada di sketsanya, bisa dilihat situ. Nah, itu adalah beberapa struktur pernapasan pada manusia. Terus adalah memahami sistem pernapasan. Jadi sebentar setelah saya menyampaikan fungsi dan sistem pernapasan, sebentar saya tanya ya. Terus keempat yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan. Terus yang kelima adalah mengambil tindakan pencegahan. Itu adalah tujuannya dan fungsinya. Sinus adalah rongga-rongga udara yang terletak di dalam tulang-tulang wajah dan tenggorokan kepala. Ada yang tahu fungsinya? Tidak ada. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama adalah menghasilkan lendir. Sinus menghasilkan lendir yang membantu menjaga kelembapan udara dan menangkap partikel-partikel asing yang masuk ke dalam hidung. Itu dia menghasilkan lendir fungsinya. Terus kedua adalah mengatur tekanan udara. Nah, sinus membantu mengatur tekanan udara di dalam hidung dan tenggorokan kepala. Ada di situ. Dalam hidung dan tenggorokan kepala. Di sini tenggorokan kepala ya. Ini dari hidung, ini tenggorokan kepala ya. Ada yang sudah lihat? Dari hidung ke tenggorokan kepala. Sinus. Sudah lihat sinus ada 3 titiknya dari hidung ke tenggorokan kepala. Ini juga ada yang belum saya baca. Dari sini siapa yang sudah baca tadi? Sekali kok. Ini baca 4 kali. Terus siapa lagi kan? Selanjutnya siapa lagi yang baca?
begitu. Apa tadi kamu? Apa jadi? Terus ya. Terus. Oh, jam 5. Asal. Terus dulu. Bisa dilihat dulu. Apa yang tadi? Biasanya di balik. Ada yang tahu penjelasan tadi? Ada yang buka? Balik. Ya. Ada yang tahu? Jadi itu adalah apa? Ada penjelasannya. Ada yang tahu? Bicara saja biar kalian berarti agak panjang. Yang tadi. Jadi ternyata di bagian apa? Yang ada dulu Apa lagi? dengan mata yang mata. Sama ada siapa tadi? Novel ya? Ya. Pasti ya. Coba lagi. Bisa lagi? Tidak. Hidungnya terletak di bagian Nah, terus satu coba ya. Dengan video yang tadi kalian sebut, coba buatkan penjelasan. Hidung itu terletak di bagian mana? Ya. Kenapa begitu? Hirup. Ada lagi yang mau dicapai dengan sama? Yang aku tadi adalah Novel sama Rizky Ramadhan. Tadi sebelum kasih yang mana? Foto asli. Coba apa lagi? Oh ya, apa lagi? Oke, sudah dipakai. Oh, sinus. Sinus. Yang tahu kamu bisa. Andenoid. Kalau pari dia pari, tadi kita jelaskan tadi pari ya. Pari yang mencari apa tadi? Bagus. Dari sini fokus. Mau siapa? Kamu udah berjalan kaki sekali ya. Terus ada lagi. Bagus. Ada lagi yang baik. Fungsi apa fungsinya? Beri contoh, sampai satu contoh ya. Pari dia terletak di bagian mana? Ada tadi yang saya sebut pari terletak di bagian mana? Jawab apa? Jawab. Atas nama siapa? Terus yang saya kasih terus farin dia sama terletak di bagian ini sama dengan pada terletak di bagian kolot tadi. Nah sama ini terletak di belakang itu. Nah kolot farin dia terletak di belakang mana? Siapa nama? Aris. Dia terletak di belakang mulut ya. Farin terletak di belakang mulut, sedangkan Aris terletak di belakang hidung. Terus pelari gopari dia terletak di belakang. Ada tadi saya sebut apa tadi yang menyaring makanan agar tidak masuk ke rakyat? Ada lari dia terletak di belakang hidung. Di belakang lidah. Belakang apa? Lidah. Lagi apa tadi sebut? Belakang lari. Dia terletak di belakang lari. Kan ada lari gopari. Ada terletak di belakang. Kalau mau berdua jawab, biar saya pilih jawab. Kalau tidak dia kasih itu. Dia salah kita dikasih dia bapak dan pasal benar juga. Rejo ngumpul salah. Terus adalah fungsi terakhir. Terakhir itu adalah bagaimana?
paru-paru. Nah, bernapas. Bernapas kan ibu? Kan dia orang pernapasan. Paru-paru. Nah, karena yang baca itu usus. Enggak, apa lagi? Batuk, tekanan, darah, oksigen ke dalam. Jadi itu ya, tadi dia menjawab kan? Jadi fungsi paru. Yang masuk, yang kalian jawab apa? Yang lain? Fungsinya yaitu adalah pertukaran gas atau parameter sebagai pertukaran gas antara oksigen dan oksigen. Terus itu adalah mengatur udara. Coba juga. Paling banyak dua bulan tadi. Dia aktif. Yang fokus mendengarkan. Tadi ada dua yang fokus mendengarkan yaitu siapa? Si Kramawati sama siapa tadi? Novela ya? Novela namanya. Tadi yang cuma dua yang paling aktif ya, cuma yang fokus. Kayaknya cuma dua. Yang lainnya masih agak fokus ada tiga ya. Terus selanjutnya saya tinggal satu lagi ya. Dia tulang rusuk. Ada yang tahu penjelasan tulang rusuk? Untuk biologi itu kan tulang rusuk itu sudah bebas itu biologi. Yang lain langsung bebas apa? Apa? Itu tulang depan usus. Oh, dua orang itu. Siapa yang bicara? Usus dia yang. Apa dia waktu tulang rusuk yang depan tulang rusuk. Ini enggak tubuh dan paru-paru. Tadi gue yang jawab. Ginjal itu bagaimana? Ginjal saya. Terus tulang rusuk ini bagaimana? Sini. Jadi tulang rusuk melindungi ginjal atau tidak? Melindungi. Sudah jawab. Yang melindungi jantung juga organ tubuh termasuk jantung sebenarnya ya. Ada juga organ tubuh. Ada jantung, ada paru-paru, terus adalah paru-paru. Pleura, ada tahu pleura? Mungkin hanya itu ya, saya sampaikan dulu kesimpulannya. Atau beberapa contoh partikel kotoran yang menyebabkan masalah kesehatan. Ada yang tahu? Beberapa contoh partikel kotoran yang dapat menyebabkan masalah kesehatan tubuh. Apa? Sebut saja satu. Bakteri, debu, siapa tadi juga Pak? Saya debu. Ini sama bakteri. Asap rokok, betul ini namanya asap rokok. Menghindari asap rokok. Asapnya kayu bakaran ditaruh apa lagi? Oke, saya sampaikan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari pembelajarannya adalah sistem pernapasan manusia adalah suatu sistem kompleks dan kita harus menjaga kesehatan tubuh. Fokus ya, saya tanya lagi di sini. Itu adalah sistem pernapasan dan fungsi sebat untuk mengambil oksigen dan menyebabkan karbon dioksida serta mengatur keseimbangan darah dan tekanan darah. Terus dengan memang struktur dan fungsi pernapasan kita dapat mengidentifikasi masalah kesehatan terkait dengan sistem pernapasan dan mengambil tindakan pencegah untuk kesehatan sistem pernapasan. Beberapa hal yang perlu diingat adalah sistem pernapasan terdiri dari apa? Sistem pernapasan.
menjaga itu saja saya itu saja. Terima kasih atas kerjasamanya sudah mau senang sudah rapi. Yang lain juga bagus, ini juga bagus. Yang laki ini yang amat tidak tadi. Bisa cuma kamu. Dan aku tadi kasih cuma 2, yang lainnya sakit. Jadi juga bagus ya. Mungkin hanya itu saja. Jadi yang saya doakan dan kembali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan